RCL 97 kami ada bersama Anda. Salam RCL, hai salam RCL. Kali ini Mei Junandi dan juga kru yang bertugas. Kita lagi cari-cari lagi nih potensi apa yang bisa untuk dipublikasikan, kita tampilkan untuk kalian pertontonkan pastinya ya. Dan hari ini, di hari yang cerah sekali, Mei Junandi, di sebelah kanan Mei sudah ada Ibu Cantik. Kita ketemu lagi ya Bu ya. Tapi pembahasan hari ini beda sama RCL. Kalau kemarin itu lebih ke usaha pribadi Bu Susi. Kalau hari ini Mei mau membahas kegiatan Bu Susi sebagai kader posyandu. Jadi saya udah cantik banget. Keganggu waktunya sebentar dulu Bapak ya. Nah, ini kita membahas kegiatan kader posyandu. Bu, kalau boleh tahu kegiatan di kader posyandu Lavender ini Perum Tando ya Bu ya. Desa Pasir Halang, Kecamatan Sukaraja. Kegiatannya seperti apa sih Bu kalau boleh tahu? Kalau untuk kegiatan posyandu sih sebetulnya sama saja seperti kegiatan yang lain. Mungkin diawali dengan pengetahuan kan kepada masyarakat untuk menjaga hari buka ya, hari buka posyandu. Memberitahukan kepada masyarakat di bawah disampaikan bahwa akan ada dilaksanakan posyandu di setiap kebetulan di posyandu kami di sini posyandu Lavender ya dibuka setiap Rabu ketiga setiap bulannya. Ketiga. Iya betul. Kalau untuk kegiatannya sama yaitu pedomannya sih memang 5 meja itu ya meja satu itu kita pertama-tama melaksanakan tadi itu ya kita masyarakat ya kita persiapan untuk menyediakannya untuk menyediakan PMT-nya dulu untuk pembentukan tambahan itu buat kualitas sasaran di wilayah kita. Satu itu mungkin ada 7 meja ya, ada 5 meja di posyandu itu. Meja pertama kegiatan yang bisa rutin kami lakukan itu yang pertama pasti pendaftaran yang satu. Di situ kita mencatat sasaran yang memang datang, balita yang banyak adres ya, hamil, bisa juga menyusui, nifas juga bisa dan juga pasang usia subur. Malah untuk program saat ini kita lagi dengan calon pengantin sama dan juga ya sesuai dengan program prioritas nanti gitu ya, karena memang intervensinya kan harus dari hulu ke hilir jadi tidak langsung saat hamil gitu, sudah lahir lebih baik dari awal sejak sebelum hamil ya. Jadi kita sekarang ditambahkan juga nih untuk pengantin juga suka diundang diundang ke posyandu diberikan juga edukasi ya. Nah di situ kita daftarkan anak-anak catat di situ. Nah untuk meja kedua baru kita penimbangan mulai untuk kualitas sama ibu kami juga semua punya setelah ditimbang diukur tinggi badan juga tinggi badan dan juga untuk ibu hamil diukur lengan. Karena untuk ibu hamil khususnya melihat bahwa menandakan bagaimana kesehatan tubuh itu bisa dilihat dari iya betul. Jika memang di bawah 23,5 cm, nah berarti ada kelainan yang mungkin harus dicek lagi ya betul. Kita kan bisa sebagai melihat dari hasil ibu hamil dan diukur lah gimana benar di balita berat badannya dan juga lisan kepala untuk bayi. Nah setelah itu saya timbang tadi ibu-ibu setelah itu harus membawa KNS ya. Kalau untuk sekarang sudah dirap ya yang sekarang itu buku KIA namanya punya pintar itu segala sesuatu informasi tentang kesehatan ibu dan anak di situ ya betul. Dan dibawalah dia data pasien. Nah setelah ditimbang bisa disimpan itu di meja ketiga di pencatatan. Nah itu ditulis kader. Nanti setelah ada hasilnya jadi buku bantu yang dibawa oleh sasaran misalnya dibawa oleh pengantarnya ya siapa ibunya atau mungkin yang mengantar balita. Nanti disimpan di situ di pencatatan. Nanti setelah ada hasil tinggi badan dan berat badannya untuk bayi panjang badan. Nah dicatat di situ oleh terus ada yang dicatat ya disimpan di buku kayak ada KNS juga kan di situ ya. Nah di situ
Nah, disitulah kita bisa melihat capaian, capaian tumbuh kembang belajar itu tuh seperti apa sih? Di sana kan ada ya, di sana ada capaiannya, kebutuhannya berapa gram atau kilo, itu setiap itu ada di situ. Standarnya ada sesuai garis itu ya, garis merah dari situ itu. Nah, dicatatlah di situ oleh kader. Setelah dicatat, kemudian tamu itu ke meja 4 lah, mungkin ke meja 4 itu adalah penyuluhan. Nah, katanya gitu ya, saya tuh nggak apa-apa, tapi justru dengan minta kepastian, justru bukan hanya kita mendapatkan pelayanan kesehatan, justru kita butuh juga ya edukasi atau apa yang semacam informasi mengenai kesehatan yang mungkin kalau Posyandu tindakan yang awal ya. Betul. Nah, setelah bisa penyuluhan, pasti kan kader yang di meja 4 pasti akan membaca buku kayak tadi ya. Gimana sih hasilnya gitu ya? Kalau misalnya bagus atau bagus, mau bagus atau istilahnya bukan bagus ya, bukan bagus jelek, bukan gitu ya. Saya bertanya, nah ya apakah sesuai dengan standar gizi minimum ataukah kurang atau gimana gitu. Nanti disampaikan di situ. Tetap kita harus hargai, kita harus istilahnya ya, kita harus puji. Ya, harus puji ibu-ibu yang datang ke sini sudah alhamdulillah biasa mau datang ke Posyandu, tetap kita harus memberi penghargaan. Jangan sampai ibu, aduh ini kenapa ya naik gitu, jangan sampai gitu. Bahasa gitu ya. Tetap kita harus memberikan penghargaan kepada mereka. Kita sampaikanlah kepada ibunya atau siapa yang mengantarkan. Nah, di situ kita berikan penyuluhan sedikit yang memang dibutuhkan sesuai dengan tadi ya, buat sampaiannya tadi. Misalnya, itulah untuk mulai kita ke Posyandu, bahwa kita bisa melihat tumbuh kembang itu sampai mana ya, bisa terdeteksi ya, yang ini kan, nanti misalnya kalau ada kelainan, baik balita, ibu hamil, nifas. Jadi kan bisa langsung ya, jika ada terjadi apapun, penanganan itu kan segera akan dilakukan. Nah, itu keuntungan. Nah, setelah di meja 4 penyuluhan itu, kita diberi edukasi, kita diberi kebebasan, pokoknya sok mau apa kita kita silakan di situ. Nah, berikutnya ke meja 5. Kalau misalnya di rumah itu pelayanan namanya. Jadi 1 pendaftaran, 2 meja penimbangan, 3 pencatatan, 4 penyuluhan, dan kelima yang terakhir ada pelayanan. Nah, di sana masih ada kader dan juga tapi setiap pelaksanaan Posyandu itu akan dihadirkan bidang kesehatan 2 biasanya dari PRKB dan juga dari dinas kesehatan. Nah, masing-masing kami memiliki bidang wilayah masing-masing. Biasanya per desa kan di kami ada 16 Posyandu di desa Kasihhalang. Jadi dibagi 2 lah. 8 Posyandu dibagi oleh 2 bidang. Jadi kita ada 4 bidang. 6 Posyandu oleh 2 bidang dan 6 lagi berikutnya 6 bidang. 2 bidang lagi. Jadi setiap hari Posyandu itu ada petugas dari KBN juga. Kenapa sih? Karena kan pelayanan Posyandu juga selain untuk kesehatan ibu dan anak itu kan tidak hanya kesehatan gizi ya atau tapi kan ada juga KB. Tuh, itu juga dilayani ini aja. Itu saja jauh mau KB ke mana ke nakes yang jauh kesehatan. Mangga di Posyandu juga ada. Iya, mangga disediakan juga untuk pelayanan KB. Tapi ya biasanya sih kita bikin semakin perjanjian ya, maksudnya kita koordinasi dulu pendaftaran. Ibu besok misalnya hanya mau KB ini misalnya suntik kah atau apakah tanyakan dulu nanti ke tugas KB nya apakah tersedia ya misalnya atau alatnya atau gimana. Begitu juga imunisasi sama di sini juga dilayani. Dan alhamdulillah ya kalau misalnya coba kita membandingkan selalu terjangkau ya kalau di Posyandu. Jangan takut mahal atau gimana gitu. Alhamdulillah selama ini setelah imunisasi tetap jalan di wilayah Posyandu khususnya di sini di Lavender. Jadi misalnya lagi lah untuk misalnya ibu yang saya mau konsultasi nih kehamilan enggak dengan bidan yang lebih tahu kan, lebih tahu jamnya, lebih paham. Saya mau imunisasi
Malah meja lima. Betul. Awalnya seperti itu naik kalau di Betul, posyandu biasanya. betul. Jadi jangan disepelekan justru ya Bu ya. Datang ke posyandu tuh Jangan. ada banyak untungnya. Iya, sangat banyak Betul. sekali. Jadi Sangat. mau mantau kesehatan anak bisa, Iya, betul. mantau kesehatan ibunya pun Iya. bisa. Soalnya kalau datang ke rumah sakit kan kalau konsultasi lumayan ya Bu budgetnya. Betul. Lumayan gitu kan ada hasil keluarnya tuh Iya. lumayan. Jadi mendingan datang ke posyandu, lebih ramah Betul. lingkungan, silaturahmi sama ibu juga bisa gitu kan ya. Dan pastinya ada tenaga profesional yang mendampingi di posyandu itu pasti hadir ada kan ya. Dan karena kan kalau anak zaman sekarang tuh kayaknya lebih gengsi datang ke dokter gitu kan, datang daripada Iya, posyandu gitu betul. kan ya. Itu mau kata tangan juga. Nah betul. Karena kalau orang zaman dulu gitu ya, karena main pribadi gitu ya, Iya, waktu kecil kalau ke posyandu tuh rame banget. Kalau Iya. sekarang tuh kayaknya posyandu nggak terlalu rame karena Iya. mungkin pemahamannya Nah, tadi betul, kan betul, ya. betul. Pemahaman Pemahaman ibu muda itu harus diperbaiki ya Bu Nah, ya. betul. Daripada datang ke rumah sakit ngantrinya lama gitu kan ya, Iya. mending datang ke posyandu. Betul, Enggak, betul. ya. Karena memang ternyata dari mulai media 1 sampai media Iya. terakhir oleh kader yang pastinya kadernya juga udah berpengalaman ya Bu ya. Kalau Oh, di kader terus belajar ya. betul. Iya. Kalau di kader di posyandu Lavender ini Iya. ada berapa banyak anggotanya? Alhamdulillah untuk saat ini ada enggak? Ada Ada betul. Dan ibu-ibu semua ya Bu ya. Ibu-ibu semuanya. Soalnya kalau ibu-ibu tuh pasti lebih apa ya? Sesama ibu-ibu tuh beda ya Bu ya. Iya, Pendekatannya beda, gitu, yang gitu. ngobrolnya pun beda. Iya, iya. Dan dijamin yang namanya posyandu tuh orang-orang yang memang sudah berpengalaman gitu kan ya. Karena dan dampingin nakes-nakes juga Iya, gitu kan iya, ya. iya. Dan yang menariknya tuh calon pengantin. Kalau Iya, boleh betul. tahu kok, karena kan Bu Susi juga udah lumayan lama ya Bu ya di Iya, kader iya. posyandu ini. Kalau calon pengantin tuh biasanya datang ke posyandu, itu pelayanannya ngapain aja sih Bu? Nah, kalau untuk calon pengantin, biasanya kami sisir dulu ya di pelayanannya. Kadang-kadang sih yang sering kami temukan kata-kata gini ya, namanya tahu-tahu apa undangan nggak disampaikan. Nah, kalau untuk saat ini mau tidak mau kita harus ya apa harus sejak dini ya kita memantau dengan cara yang mungkin alhamdulillah yang untuk saat ini menggunakan dengan medsos. Nah betul. Dan grup misalnya grup di grup di wilayah kami ini ada grup. Nah mungkin disitulah terus terus-terusan yang ngingetin sok silakan ibu yang misalnya ada putra putrinya yang akan melakukan pernikahan, di kofon mungkin kalau mungkin tidak mungkin untuk datang, karena yang datang karena itu kan. Nah tadi itu ya kembali ke tadi setelah kita sudah sasaran datang ke sini ke posyandu, otomatis kan sasaran itu kan ada jumlahnya, misalnya sasaran kami ada 65 balita enggak juga kan semua datang ya. Nah itu dipahami sekali baru banyak alasan. Nah untuk supaya untuk capaian 100%, nah yang lagi tugas kadang kita harus datang. Kita harus sweeping, ya datang ke rumahnya yang memang dulu tidak datang ke posyandu itu. Sama dengan itu pengantin, ibu saya kerja atau apa misalnya aja mengerti ya misalnya kondisinya seperti apa. Nah sama nih kita juga datang. Nah di sini untuk pendampingan untuk calon pengantin itu khusus sebenarnya ada PPK namanya, tim pendamping keluarga khusus, ada khusus yang untuk petugas mendatangi calon pengantin. Sama neng kita edukasi juga, kita minta penyuluhan tentang pernikahan, kesehatan reproduksi, ya juga bagaimana sih dibekali kan, mau tidak mau harus seperti itu. Itu wajib ya, wajib kalau misalnya saya sendiri lah terus terang belum sampai seperti itu. Alhamdulillah insya Allah hari ini masih diberikan kesempatan kesempatan tahu mungkin untuk putri saya mungkin nanti kelak ya tidak saya untuk putri saya ke depan. Nah mungkin untuk kan posyandu jadi semua anak-anak di lingkungan ya betul. Jadi merasa ya saya juga ya ada sama nih satu itu diberikan edukasi. Nah juga diberikan ada juga cantik diberikan suntik vaksin ya, vaksin 2 kali kalau bisa 2 kali itu calon pengantin diberikan suntik itu suntikan untuk calon pengantin begitu ya untuk persiapan
Nah, betul. Jadi Persiapan pokok juga. kalian sebelum menikah, gitu kan ya. Betul. Jadi nikah tuh jangan cuma sekedar Ya, KUA doang, juga posyandu ya, Bu ya. sangat penting Betul. kesehatan Nah, kita, betul. psikis kita juga ya. Betul. Cuma KUA ya bagian. Betul, Tapi betul. untuk bagian kesehatan, Mhm. khususnya reproduksi, Mhm. bagaimana sih nanti kalau kita punya hamil itu seperti apa? Jadi paling tidak ada gambaran bahwa enggak kumaha ada gitu. Nah, betul. Jadi enggak itu betul. Jadi nggak ada enggak sama sekali. Nah, gitu betul. Jadi Ya, jangan dikit sedikit. aja. Telepon mahal betul, betul. Karena anak zaman sekarang gitu ya, guys. Iya, Jadi makanya masih nggak bisa lepas dari orang tua. Padahal bisa mandiri kalau mau datang ke posyandu, gitu kan. Ya, jadi sebelum nikah, jangan lupa nanti mengingatkan juga ya. Iya. Tidak aku juga sih. Iya. Ingatkan ke diri sendiri juga. Iya, Jadi nggak cuma ke KUA, iya. tapi sebelum nikah tuh konsultasi juga ke posyandu. Iya. Nah, ke ibu kader. Iya. Ya. Kalau boleh tahu Bu, di tahun 2024 ini Ya. ada program-program khusus yang memang dihususkan diprioritaskan nggak sih di kegiatan posyandu? Kalau di posyandu sih sama ya mengikuti pemerintah juga. Masih stunting lah. Masih masalah stunting terus digencar ya. Sama, tapi untuk tahun ini di posyandu ada sedikit inovasi yang sudah dijalankan mulai bulan kemarin, tapi masih baru. Ini namanya di Dupak. Apa tuh? Itu namanya di Dupak posyandu bisa bayar pajak. Di posyandu bisa bayar pajak. Oh, di posyandu bisa bayar pajak. Namanya Dupak. Itu istilahnya. Jadi kan kalau untuk membayar pajak itu gimana ya Neng? Apa sih hubungannya ya dengan posyandu gitu? Nah itulah posyandu itu Harusnya udah bisa. iya jalan ke depan betul. Betul. Dan yang menjadi kader kan Betul. saya yang merasa yang berpengalaman padahal mah enggak ya kalau tahu semua ya mungkin ya kita tahu semuanya gitu tapi apapun masyarakat membutuhkan informasi selain kesehatan pun pasti akan ke posyandu semuanya gitu ya makanya ujung tombak di wilayah itu ya betul. semuanya itu memang betul semua itu apapun yang masyarakat butuhkan pasti nggak usah kader lah itu yang mana pajak mananya Mana bisa pajak kan kita nggak bisa pajak mungkin lah dari situ kan di desa Pak Kades kan sebagai penanggung jawab ya penanggung jawab posyandu Pak gimana kalau misalnya masyarakat ada yang ini membutuhkan dilayani itu pajak gimana halo maka kita layani kalau bisa. Nah alhamdulillah 2 bulan berjalan berpilihlah petugas pajak di posyandu iya betul jadi memudahkan juga untuk waktu program besar ya betul. sama seperti itu. Nah ada lagi program yang lain di posyandu yang sama ya meskipun kita berjalan tetap kita harus melihat ke lapangan apa sih kekurangan apa sih kelemahan apa sih supaya masyarakat tadi itu katanya ya menyatakan apa enggaknya posyandu pasti posyandu kadang-kadang punten mohon maaf bukan dengan memecil mata atau sebelah mata bukan mungkin karena pengetahuan itu bukan karena saya juga tidak pengen nggak mau ke posyandu bukan mungkin karena itu kembali ke kami juga mungkin kurang juga dari kami sosialisasi atau cara atau metodenya seperti apa untuk supaya mau masyarakat partisipasi masyarakat itu semangat dari posyandu. Nah mungkin seperti itu. Jadi gini sama juga dengan Pak Kades. Gimana? Sok atuh kata Pak Kades. Ulah jarudas cina. Ulah jarudas. Posyandu gitu ya. Teman-teman. Nah pas itu masyarakat ya muncullah kan masalahnya gitu. Iya Bu katanya kita kan bongkar gratis kadang suka nggak dilayani dengan baik. Saya sedih kadang suka yang tadi itu deh. Kenapa sih anaknya kok nggak naik-naik? Ibu ingatnya jelek loh. Jadi kan ibu tuh jadi ada dua sudah mau lagi ke posyandu. Kalau itu dia tadi bilang dia jarudos gini gitu. Bukan ya, bukan kita bukan berangkat dari masalah itu muncul dan posyandu kami di sini bukan mudah-mudahan enggak ya di posyandu yang lain seperti itu mungkin secara di posyandu abdi di sini gitu muncullah seperti itu. Nah jadi membuatkan lagi inovasi yang supaya ibu kader sama kemudian itu sekarang lebih ramah lagi santun lagi gimana lah caranya gitu supaya masyarakat itu ya tadi itu ya tidak merasa
malas gitu ya karena kayak itu nih ya kayak itu nih gitu ya itu. Nah dan itu juga berhubungan nih dengan apa KMT juga apa menjadi faktor juga ya, karena KMT itu biasanya kalau saya yang dulu yang ditahu kacang hijau pasti asumsinya ya jangan buat kacang gitu kan, padahal enggak juga ya untuk apa untuk masa sekarang justru program dari dinas kesehatan mau tidak mau kerja itu dilatih dilatih untuk pembuatan PMT berbasis lokal ya, jadi makanan itu tidak harus apa tidak harus terus satu macam gitu ya, jadi memang jenis ya harus harus beragam gitu ya, jadi setiap makanan itu ciptakan makanan yang memang apa ya enggak lah harus mewah kan ya, tidak mewah juga jadi tetap harus sesuai juga dengan aspek mutu ya, mutu juga akan dipertimbangkan di makanan itu bisa kita apa olah sebagaimana bentuknya supaya menarik buat apa si balita untuk datang ke sini. Dan juga untuk sekarang kita ditugaskan oleh puskesmas bahwa tetap harus sesuai kelompok umur, tidak sama juga nih hal itu. Karena ada 4 kelompok umur juga, satu mulai 0 sampai 6 bulan, kan nggak sama juga. Ya Kalau baru kacang semua, yang bagaimana kacang nggak mungkin kan gitu. Nah makanya untuk sekarang alhamdulillah dilaksanakanlah instruksi apa dari puskesmas bahwa buatlah apa makan taman itu sesuai dengan umur. Misalnya satu kelompok umur yang lumat ya, makanan lumat misalnya saling untuk usia 0 sampai 6 bulan gitu. Nah, untuk 6 bulan sampai 11 bulan juga tentu belum juga kan bisa makan yang seperti orang dewasa, mungkin yang timun seperti itu. Dalam 3 macam ya misalnya kalau setiap bulan itu ada 3 kelompok macam jenis makanan. Nah diharapkan oleh puskesmas itu makanan yang dibuat itu adalah makanan kita bersama umumnya keluarga, jadi tidak berbeda juga dan diusahakan tidak kebalikan katanya, jadi tidak apa ya bukan tidak boleh, jadi jangan yang instan bukan beli makanan jadi udah kok lah atau berapa hari enggak salah juga, jadi sok sekarang kita lakukan makanan yang sehari di keluarga bisa juga banyak edukasi buat mereka juga, ibunya bisa meniru kan, oh ibu itu buat tidak sih makanannya nanti kentang bu, tapi diiniin bu pakai ini pakai apa gitu. Oh gitu ya, emang boleh orang pakai santan? Tentu boleh, dulu kita nggak boleh ya, katanya menuju diare, tapi sebetulnya baik tuh, santan itu bagus, boleh diberikan untuk sama kamu umur, tergantung santannya nih, apa sih yang dimana sih, sok silakan yang fresh ya, yang segera yang apa, santan yang memang ini langsung dikit. Dan jadi sebetulnya makanan yang saat itu pokoknya kita edukasi kepada ibu-ibu balita tidak harus yang mahal, pokoknya kita harus bisa semenarik mungkin saja untuk apa si anak mau makan. Nah jadi itu juga sebagai faktor menarik juga nih. Dia mah yang kenal lucu padahal kita padahal bisa aja dari singkong kan, bisa aja dari apa sih, bisa aja dari apa, mungkin dari bahan yang berserahan, cuman kan ya tampilannya kayak gitu ya. Jadi kaget tuh sama aja dengan dituntut harus segala berinovasi, karena jadi contoh ibu-ibu sekitar gitu kan ya, dan luar biasa ya. Jadi kalau dari pemaparan Ibu Susi, posyandu tuh punya peran penting banget, sangat ya, betul kayak Bu Susi bilang tadi, garda terdepan yang justru berhadapan dengan masyarakat. Salah satunya garda posyandu, katanya dari sisi kesehatan. Dan semua apapun yang kita butuhkan mengenai kesehatan, konsultasi kah, pelayanan, cari tahu, termasuk makanan buat bayi pun bisa cari ke posyandu. Luar biasa. Berarti terakhir Bu, ada yang mau disampaikan nggak buat ibu-ibu muda, calon pengantin, khususnya para mama muda yang baru-baru punya anak gitu kan, anak pertama, supaya mau datang ke posyandu? Pasti sama ya pesannya dari kami, mungkin perwakilan saya dari semua kader di seluruh Indonesia khususnya mungkin di sini lingkungan kami. Sekarang jangan ragu, jangan enggan untuk datang ke posyandu. Rutin setiap bulan sekali ke posyandu, sok silakan, di sana kita akan banyak mendapatkan manfaat luar biasa. Pokoknya kita bisa mendapatkan informasi mengenai kesehatan ibu, anak, baik untuk apa
ibu menyusui, ibu nifas, dan tadi itu ya untuk calon mom ya, calon pengantin. Jangan ragu untuk ke posyandu. Di sana kita akan mendapatkan informasi dan juga kita bisa mendeteksi tumbuh kembang balita anak putra putri kita, sejauh mana sih capaian yang dibutuhkan, gizi seperti apa sih yang dibutuhkan untuk anak-anak kita. Jika kita sering ke posyandu, kita akan bisa atau mudah untuk melihat capaian tadi itu ya, capaian kebutuhan balita, supaya jika ditemukan kelainan ataupun apapun yang menghambat pertumbuhan putra putri kita, penanganannya akan segera dilakukan dan kita akan bisa langsung merujuk atau ke pihak yang lebih atas lagi, ke puskesmas atau kesehatan yang lain di atas posyandu. Jadi tumbuh kembang anak yang baik dan benar itu merupakan harapannya dari semua ibu-ibu di dunia. Nah, betul. Karena semua ibu juga pasti pengen ya, anak sehat, gitu kan. Yang makanya yuk ke posyandu. Nah, Karena aku betul. bahagia pokoknya. Sudah dilatih. Nah, Malah bisa betul. Jadi jangan, sungkan. jangan berpikir lagi kalau kadar posyandu itu galak. Enggak, ya. Lain. Sekarang sudah berinovasi juga, sudah ada pembekalan juga. Iya. Dan pastinya lebih bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Amin, Oke, itu amin. khususnya terima kasih. Sama-sama, Ngobrol hari ini, mudah-mudahan masyarakat lebih paham, lebih mau datang ke posyandu ya. Sama Rachel, itu dia obrolan kita hari ini. Mei Junadi dan kru yang bertugas. RCL kami ada bersama Anda.